pialang lain, di pialang saya yang sebelumnya, saya kan lulusan Solid Group. Solid Group itu ada banyak perusahaannya, pialangnya. Ada Refund, ada Equity, ada Best Profit, ada Kontak Perkasa, ada Solid Gold. Nah, di sana dulu dana jaminan itu cuma 10 juta. Ada juga yang di Mahadana 7 juta. Di sini kita paling kecil 5 juta. Dana jaminan. Kita minta ke bursa itu, perusahaan kita minta ke bursa satu emas itu, satu lot itu dana jaminannya cuma 5 juta. Oke. Kemudian satu poin semuanya sama di bursa. Satu poin 1 juta nilai kontraknya. Contohnya fluktuatifnya kan seperti ini. 5 sampai 20 poin. Kalau misalnya kita beli di 1880 tiba-tiba naik ke 1881. 1880 ke 81 kan 1 poin. Ya. Artinya 1 juta. Itu maksud saya. 1 poin 1 juta. Nah, jadi fee-nya di sini, fee potongannya di sini $30 satu lot. Satu kali transaksi potongannya $30 ataupun 300.000. Di sini di bidang kita ini, dimanapun pialang kalian cari tahu, semuanya sama. Fixed rate-nya itu $1 10.000, bukan 14.000. Kenapa? Kecuali kalau nasabah, benar nggak Pak? Benar nggak? Ya. 10.000 kan, $1. Kecuali kalau nasabah masuknya pakai dolar. Kayak dolar ya. Kalau nasabahnya pakai uang rupiah, misalnya nasabahnya masuk 100 juta, nggak mungkin dong perusahaan kita masukin 150 juta di akunnya, nggak mungkin. Kecuali kalau nasabahnya pakai dolar, berarti masuknya juga dolar. Dan mengikuti tren dolar, mau naik apa turun. Nah, kalau dia masuk pakai rupiah, ya dibentukkan rupiah, cuma di akunnya dalam bentuk dolar. Nah, jadi fee-nya itu $30, 300.000 satu lot potongannya. Terserah mau untuk 10 juta, mau untuk 5 juta, potongannya satu lot tetap 300.000 ke nasabah. Kemudian spread kita di sini paling kecil 0,35. Di perusahaan saya yang lama itu ada yang 0,8, ada juga yang 0,6, di perusahaan lain, di pialang lain ada juga yang 0,5. Kita di sini paling kecil 0,35. Spread ini maksudnya gini. Misalnya harga selnya 1800.00.00, pasti harga buynya itu di 1800.35. Kalau ini kan masih sama. Kalau yang 0, itu sudah ratusan ribu hitungannya. Kalau tadi kan 1 jutaan. Kalau yang di ujungnya itu ratusan ribu. Berarti dari 00 ke 35 berapa? 350.000. Itu namanya spread. Iya. Jarak antara harga dan jarak antara harga jual dan beli. Misalnya spidol ini kalau di toko harganya 5.000. Ya. Tiba-tiba masuk ke konter kecil, dijualnya 10.000. Dari 5.000 ke 10.000 harga jaraknya berapa? Ya setengah. Itulah spreadnya. Jadi kita minta ke bursa itu cuma 0,35 permintaan kita ke bursa. Kalau perusahaan pialang-pialang lain ada yang minta besar, ada yang mintanya 0,5, 0,8. Jadi kalau kita entry satu lot, misalnya kita entry buy satu lot, kita floating duluan 0,35 ataupun 350.000, floating duluan bahasanya. Itu namanya spread. Spread itu permintaan pasar, permintaan pedagang, lawan dagang, permintaan lawan dagang kita. Kalau misalnya nasabah-nasabah kita di sini ambil buy, berarti kan ada yang ambil sell dia beli di sini pasti ada yang jual di sana. Nah, yang jual itu permintaan mereka itu 0,35, spreadnya bahasanya. Di perusahaan kita ini yang paling kecil. Di perusahaan lain ada yang 500.000, ada yang 800.000, sama semuanya. Kalau spread di Bapak di Forex berapa? Nah, kalau di forex itu 0,30, ya tergantung permintaan kita sih. Oh, tergantung permintaan nasabah. Terus Iya, 0,1 sekian gitu loh. Itu forex di mana itu Pak? Ya, Kalau begitu jatuhnya ilegal itu biasanya. Bandar. Karena nggak bisa dibawa itu. Juga ininya. Oh, tergantung permintaan nasabah ya? Iya. Yang penting seperti itu spread kita ya, 0,35. Paling kecil di pialang lain yang ada izinnya di bursa. 0,1 gitu.
pertanyaan besar itu. Iya. Oke, nah contohnya modal nasabah 100 juta. Dolarnya berarti 10.000 US dollar, 10.000 US dollar ataupun setara 100 juta. Kalau misalnya satu lot 5 juta, kalau nasabah punya 100 juta, berarti dia punya berapa lot? Emas. 20 lot. 20 lot. Tapi biasanya kita di sini transaksinya itu sarankan ke nasabah supaya tidak besar resikonya. Kalau modal 100 tidak transaksi semua, paling 1 sampai 2 lot. Nah, saya kasih contoh dulu. 2 lot. Misalnya transaksinya seperti ini. Misalnya modal 100 juta, nasabah kita pakai cuma 10%. 10% itu berarti cuma 10 juta. Berarti 2 lot. 2 lot. Dia buy di harga 1880 contohnya. Yang namanya kita beli berarti kita pengen jual mengharapkan harga naik. Tiba-tiba naik 1890. Berapa poin? 10 kok? Tadi 1 poin berapa juta? 1 juta? 1 poin 1 juta. Kalau 10 poin berarti 10 juta. 10 juta keuntungan nasabah dikalikan dengan 2 unitnya, 2 lot. Berarti 20 juta. Itu ya. Tapi kita di sini tidak pernah mengambil angka sebesar itu. Paling naik ke 1881 aja kan udah 1 poin. Udah 1 juta. Dikalikan 2 lot berarti 2 juta. Untuk 2 juta aja saya suruh close nasabahnya. Close, tutup. Nanti kita share lagi. Jadi menghindari menghindari keserakahan, menghindari resiko. Resikonya apa kalau kita kejar 10 poin? Contohnya udah naik di 1 poin, hanya gara-gara menunggu 5 poin tiba-tiba turun lagi, nggak jadi rugi kan? Nggak jadi untung kan? Iya, yang jadinya floating. Makanya saya di sini paling 1 poin aja, 2 poin saya suruh jual nasabahnya. Untuk 1 juta, 2 juta cukup, tutup. Yang penting dia angkanya lebih besar dari deposito. Itu baru per hari loh keuntungan nasabah. Sebaliknya, sell 2 lot sell. Kalau sell kan berarti dia jual dulu nilai kontraknya, mengharapkan harga turun. Misalnya di 1800 turun ke 1880 turun ke 1879. Dari 1879 ke 1880 kan 1 poin. Mengharapkan harga turun. Sell. Bukan bayar, sell. Berarti mengharapkan harga yang lebih murah. Dapatlah 1 poin, dan untung 1 juta dikali 2 lot, berarti 2 juta. 2 juta. Jadi skemanya seperti ini. 2 lot dikali 1 poin. 1 poin kan sama dengan 1 juta. 1 juta. Ya. Dikalikan dengan 2 lot. 2 lot berarti 2 juta. 2 juta keuntungan nasabah, tapi tidak bersih. Kenapa tidak bersih? Ada potongan fee tadi berapa? 1 lot? 300.000. Berarti kalau 2 lot berapa potongannya? 6. Potongannya itu ini 2 juta, 2 juta berarti $200 dipotong 60 karena 2 lot. Berarti sisanya berapa? 1.400.000. Inilah keuntungan nasabah per hari. Tapi ini tidak bisa jadi patokan. Kenapa tidak bisa jadi patokan 1.400.000 ini per hari? Kadang nasabah ada yang pengen ngejar dari lebih dari 2 lot. Ada yang ambil 3 lot. Ada yang kadang ambil cuma 1 lot. Ada juga yang ambil 1 poin. Ada juga yang ambil 2 poin. Jadi beda-beda. Ini hanya sebagai contoh. Tidak bisa dijadikan faktor utama. Ini hanya sebagai contoh. Bagaimana kalau saya ambil 2 lot dengan profit 1 poin. Beda lagi kalau cuma satu lot. 1 lot. Kalau 1 lot kan berarti cuma 1 juta. 1 juta. 1 lot potongan fee-nya $30. Berarti keuntungan nasabah cuma $700.000.
Bagaimana dengan 2 poin? Kan beda-beda. 2 poin 2 lot gitu ya. 2 lot dengan take profit 2 poin. 2 poin kan 2 juta. 2 juta dikali 2 lot 4 juta. 4 juta. Potongannya $60. 600.000. Berarti keuntungan nasabah 3 juta 400. Jadi tidak bisa jadi patokan. Keuntungan nasabah itu tergantung transaksi. Ini hanya scam yang tidak bisa dijadikan contoh. Ya, tidak bisa dijadikan maksudnya faktor utama untuk bisnis. Ini hanya sebagai contoh. Seperti inilah skemanya. Keuntungan nasabah seperti contohnya seperti yang saya ambil tadi kan, 1.400.000 dikali sebulan 20 hari, Sabtu Minggu tutup pasar, Senin sampai Jumat 5 hari kan. Keuntungan nasabah tadi selama sebulan berapa? 4 kali sebulan ya. Kali 20 hari. 28 juta. 28 juta sudah fix sama potongan. Kan itu udah dipotong. Iya benar. Bisa juga kadang 30 juta, bisa juga cuma 15 juta, bisa juga 20 juta. Tidak bisa dipatok. Karena ini bisnis fluktuatif. Nah, itulah keuntungan nasabah. Begitulah keuntungan nasabah. Risikonya seperti apa? Ini risikonya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Makanya keluarga saya di sini saya berani masukin karena risikonya saya tahu risikonya. Ini kan yang main keluarga saya semua, saya yang pegang. Risikonya seperti ini. Misalnya saya beli buy 2 lot di harga 18.80. Itu kan tadi manis ya naik, tiba-tiba turun. Jangan dulu turun pendek-pendek, turunlah 20 poin. 18.60. Turun 20 poin. 20 poin. 20 poin berarti turun 20 juta. 20 juta dikali 2 berapa? 40 juta. 40 juta. Rugi nggak? Nggak rugi. Kan baru turun harganya doang. Harganya. Emas saya masih ada. Lotnya masih ada. Tinggal tunggu naik lagi. Iya, tunggulah. Nah, itu resikonya. Itu resikonya. Tidak seperti di forex ataupun binomo ya, Pak ya. Per menit ataupun per detik. Untuk rugi-rugi. Beda dengan ini karena ini perdagangannya seperti ini bisnisnya. Sama juga kalau kita pegang emas fisik di luar kan. Kalau harga emas fisik turun, bukan berarti kita rugi kan. Kita masih pegang emasnya. Iya. Tinggal tunggu lagi naik seperti itu. Resikonya itu. Resiko terbesarnya bisa nggak loss? Bisa nggak habis uang nasabah? Bisa. Saya kasih contoh ya. Kenapa bisa? Kenapa? Nah, kenapa saya salahkan nasabah kalau loss? Selalu nasabah yang salah. Itu biasanya yang loss itu nasabah-nasabah serakah. Nasabah-nasabah yang tawakal. Kemudian yang rakus tidak cukup dengan 1 juta per hari. Modal 100 juta. Dia maunya main 5 lot. Kenapa bisa loss seperti ini ya? Dia main 5 lot. Karena kenapa 5 lot? Kan besar keuntungannya. Kalau dikali 1 poin. Dia ambil buy di 18.80 misalnya. Harga emasnya 18.80. Tiba-tiba turun. Dari 18.80 ke 18.70. Turun berapa poin? 10 poin dikali 5 berapa? 50 poin. 50 poin berarti 50 juta. rugi. 50 juta. Oke, masih ketahan lah, masih ada 50 juta. Turun lagi. 18.60. Berapa poin? 20 poin dari ini. 20 poin. 20 poin, 20 juta dikali 5 lot. 100 juta. Garis bawahi kalimat saya, inilah resiko terbesar di bidang ini. Ketika floating lebih besar daripada modal, itu akan habis. Itu namanya rugi. Ketika floatingnya lebih besar daripada modal, kan ini kan hampir mirip 100 juta. Tinggal 1 poin lagi ke bawah, udah loss. Ketika floatingnya lebih besar daripada modal, maka itu disebut loss. Makanya di sini kenapa kita pilih emas? Karena rata-rata emas itu paling 5-20 poin pergerakannya. Kalaupun terjadi risiko, kecil risikonya. Makanya kenapa kita ambil paling 1-2 lot. Kalau terjadi fluktuatif, cuma dikalikan lot dengan lot yang kecil. Nah itulah. Makanya saya selalu kalau ketemu nasabah yang
loss, dia trauma, saya selalu silakan nasabah, tapi saya kasih solusinya bagaimana caranya. Karena mungkin kan orang-orang tidak pengalaman, belum pernah tahu resikonya seperti apa. Yang namanya bisnis mana sih yang nggak ada risiko, benar nggak? Kita jualan di pasar, jual sayur 10 ikan, yang laku cuma 2 ikan, tidak laku 5 ikan. Besok masih bisa dijual nggak sayur itu? Nggak bisa, rusak. Itulah risikonya. Semua bisnis punya risiko. Cuma bagaimana memanajemen risikonya. Biasanya kalau terjadi seperti ini, saya kasih manajemen risikonya. Ada manajemen risikonya. Tapi kalau sama nasabah-nasabah serakah, saya biarin Pak, jujur. Demi Allah, saya biarin. Kalau misalnya saya tegur, Pak, jangan ambil 5 lot Pak, 1 lot aja. Loh, kenapa kamu atur saya? Udah, saya tandain itu nasabah. Kan staff-staff saya kan banyak minta tolong ke saya. Nasabah mereka saya tandain yang bisa saya tolong, saya enggak. Kemudian biasanya saya bilang, Pak, udah untung 2 juta Pak, jual nggak? Enggak Pak, kita tunggu ini pasti masih naik Pak. Dia lebih pintar dari saya. Yang notabene dia baru gabung, saya udah 3 tahun di bidang, hampir 2 tahun di bidang ini. Tapi saya lebih pintar katanya. Saya biarin, biasanya seperti itu. Tapi kalau nasabah yang nurut, saya kasih solusi, saya kasih arahan. Biarpun untungnya kecil, yang penting resikonya tidak ada. Namanya juga bisnis, mana ada sih bisnis yang nggak ada resiko. Makanya saya berani nawarin keluarga saya di sini. Nah, seperti itulah keuntungannya buat nasabah. Nah, apa benefitnya buat kita? Tadi udah dijelasin ke kalian kan? 1 lot potongannya itu kan 30 $. 15 dolar ke perusahaan, 15 dolar ke kita. 15 dolar ke perusahaan, 15 dolar ke kita. Berarti bagi 2. Bayangkan kalau nasabah kamu transaksinya 10 kali misalnya per hari. Dari modal yang 100 juta itu. 10 kali transaksi per hari dikali 150.000. Kamu dapat berapa? 15. 1.500.000 per hari kamu dapat. Selama sebulan udah berapa? 20 hari. Kali 2 aja. 30 juta. Keuntungan kamu di sini, bonus dan fee kamu di sini tidak bisa dipatok. Sama juga kayak untuk keuntungan nasabah tadi. Baru 1 orang. Iya, baru 1 orang. Dan itu setiap bulan. Beda dengan marketing mobil, Pak. Kalau Bapak jual marketing mobil, Bapak jual mobil harganya misalnya 1 M, Bapak cuma dapat komisi 20 juta. Cuma sekali. Kita harus jual mobil lagi supaya dapat fee. Di sini enaknya kerja di sini, walaupun cuma 1 nasabah, income kita berbulan-bulan. Selama nasabah masih gabung. Setiap bulan komisi kita dapat. Dari mana komisi kita dapat setiap bulan? Dari transaksi dong. Kan transaksinya setiap transaksi dipotong. Inilah kenapa saya masih bertahan di bidang ini. Kayak admin gitu ya. Dari yang saya nol, dari saya yang tidak punya apa-apa, saya bangun rumah di kampung hanya dalam waktu 6 bulan. Demi Allah. Hanya di bidang ini. Rencana akhir tahun mau beli mobil. Kalau buka bisnis di luar sana butuh modal nggak? Sangat besar. Kalau di sini nggak butuh modal, kita kerjasama dengan perusahaan. Belum kita baca marketnya lagi. Iya, perusahaan buka fasilitas buat kita. Kita hanya mengajak orang untuk bekerja sama bisnis kita, benar? Itu masih belum embel-embelnya. Kalau nasabahnya biasanya untung besar, dia kasih kita selip. Di bawah meja tapi jangan Iya. kelihatan. Karena menang besar kan. Iya, biasanya seperti itu. Kayak nasabah saya kan, untung 50 juta diselipin 10 juta buat jajan. Belum lagi sama komisi saya. Kemarin saya dapat 11 juta per hari, per bulan. Nah, gitulah. Kecuali kalau nasabah kalian besar modalnya, misalnya 1 M. 1 M berarti kita per hari itu bisa entry 20 sampai 30 lot, bahkan sampai 50 lot per hari. Bisa kaya, kayak si Evan. Evan itu siapa yang bawa Evan di sini? Yang di bawah Evan siapa? Evan itu kemarin baru dapat komisian dia. Lihat modelnya, kalian lihat tampangnya kan? Dia itu lulusan SMA, tampangnya lulusan SMA, pengalaman kerja Indomaret. Kalian tahu komisinya berapa kemarin? Dia bercerita 170 juta. Dan saya saksi matanya. Sebelumnya cuma 24 juta. Itu tiba-tiba loncat
nasabahnya nambah soalnya anjing gitu. Makanya ini lagi saya paksa-paksa nasabah saya nambah dong Bu, kan nasabah saya di bawel. Iya tunggu untung ya, dia tunggu balik modal ya, padahal udah balik modal sisa berapa, 20% lagi. Nah itu kenapa saya cuma dapat 11 juta, nasabah saya masuk tanggal 17 bulan kemarin. Di sini kita tutup buku itu tanggal 30 penutupan, berarti cuma 2 minggu kan. Saya kejar 2 minggu ini dia masuk, modal 50 juta, terus dia tambah lagi 50, jadi 100. Selama 2 minggu saya kejar 11 juta. Kalau sebulan mungkin saya udah dapat 60. Dan kita lihat bulan depan, karena itu baru bulan kemarin. Bulan depan tanggal 15 di sini kita komisian tanggal 15, tanggal 1 gajian. Saya udah hitung-hitung dari sekarang komisi saya. Nah itulah keuntungan nasabah saya. Keuntungan nasabah saya dari 100 juta bulan tanggal 17 dia udah tarik 25 juta. Sekarang totalnya kamu hitung berapa ini bro? 59 juta. 59 juta udah ditarik 25. Bentar lagi balik modal. Itu baru nasabah saya, belum nasabah-nasabah yang lain. Banyak saya pegang nasabah soalnya. Nah, tuh. Deponya berapa nih Pak? Hah? Deponya berapa nih? Deponya di sini kalau tim saya, Ya. deponya itu paling minimal 100 Pak. 100 itu saya masukkan ke mini bukan reguler. Karena beda mini dengan reguler. Kalau reguler entry-nya mulai dari 1 lot. Kalau mini entry-nya bisa mulai dari 0, jadi kalau 0, kan resikonya sangat kecil. Meskipun keuntungannya kecil. Tapi dari kuantiti yang saya ambil biasanya, saya perbanyak transaksi dari 500.000, dari 400.000, jadi 2 juta nanti itu bulat-bulatnya per hari saya transaksinya. Seperti itu. Ada reguler, ada mini. Di sini modal paling kecil kita itu standar perusahaan kita itu 50 juta. Itu paling kecil. Tapi yang paling standarnya itu 100 juta. Kenapa seperti itu? Kalau kamu masuk di bawah standar nasabah kamu gak dapat apa-apa. Nasabahnya doang yang untung. Iya benar. Bener gak? Iya sama. Mungkin gede mungkin income. Iya. Mungkin gede income. Mendingan jualannya 50 sampai 100 ke atas. Nanti bisa digabung gitu kan, sama ini 20. Ada juga seperti staff saya yang satu. Keluarganya dia gabung. Pakai atas nama dia. Iya. Kalau keluarga mah enak kita. Iya. Jadi seperti itu ya untuk komisi ya. Komisinya di sini itu 150.000 per lot. Tapi bukan cuma 150. Ada lagi hitungannya. Kalau dia per bulan transaksinya lebih daripada 200 lot, itu dikalikan 180.000. Bukan 150. Beda lagi hitungannya. Tapi biasanya transaksinya di atas 200. Dan kamu bukan cuma dapat sekali. Meskipun cuma satu nasabah, tiap bulan ya, selama nasabah itu masih transaksi dan masih jalan. Lihat aja Evan ke depan, 170, kemarin 24 jadi 170. Belum lagi, ini baru tanggal berapa, belum tutup buku kan, tutup buku masih seminggu lagi kan. Kemarin kita udah hitung-hitung, dia sekitar 60 juta karena nasabahnya mulai pelan transaksinya, nggak kayak kemarin menggebu-gebu. Tapi setidaknya dapat kan, dia udah beli mobil, baru 6 bulan kerja di sini. Orang-orang lama di sini mikirinnya kayak orang gila. Kenapa? Modelnya kayak gitu. Bahasa saya di sini saya jelekin dia. Kayak model ikan cupang lu kan, ya kan? Udah dapat mobil aja. Saya aja kerja di sini setahun baru bangun rumah satu. Belum lagi si Atok itu. Tahu gak yang Atok tadi yang bawa-bawa di sini di sini. Baru 8 bulan di sini. Jadi Allah baru 8 bulan. 1 M penghasilannya. 300 juta. Dia selalu top broker. 300 juta. 150 juta, mantan TKI, pendidikan cuma SMA. Ya Pak, tapi nasabahnya gimana nasabahnya? Nasabahnya bukan cuma satu, nasabahnya semua di atas 500. Karena dia jualannya bukan kecil-kecil. Sebenarnya kualitas kita itu yang menaikkan standar penghasilan kita. Kalau kita semakin naikin kualitas kita, progres kita, ya pasti penghasilan kita semakin naik. Kalian yang muda-muda, jangan jengkali diri kalian. Jangan bilang saya belum paham. Lah kalian pikir saya udah punya pengalaman di bidang ini. Waktu pertama masuk, lulusan security, lulusan waiters, koki di dapur.
Kenapa bisa? Karena saya punya kemauan. Saya jauh-jauh dari Nias ke sini, ngapain saya bertahan di bidang ini kalau nggak ada duitnya? Bodoh nggak saya? Tidak ada yang tidak mungkin di sini. Di sini tidak ada yang namanya pandang umur, pandang fisik, pandang pendidikan. Tidak ada pandang seperti itu. Justru semakin tinggi pendidikan kamu, manfaatkan. Skill kamu harusnya di atas rata-rata dong. Dari lulusan SMA, SMK. Rata-rata di sini semua perantau. Belum saya lihat anak-anak daerah di sini yang asli Jakarta yang sukses di Pialang ini. Rata-rata semua perantau. Karena perantau itu kan punya sifat mental kepepet. Apalagi kalau kami orang Sumatera, pantang pulang sebelum berhasil. Pulang mending mati aja di Jakarta kalau nggak ada hasil. Saya dulu bawa balik kampung karena pandemi pengurangan karyawan. Saya mau kerja apa lagi? SKCK nggak ada. Itu pun lulus security modal bacot, bohongin trainer. Saya bohongin trainernya, Pak nyusul sampai 2 tahun. Kan nyusul. Sekarang di Jakarta lagi benar-benar detail banget. Saya bingung mau cari kerja apa gitu. Saya cuma punya nanti kalau pikir saya bohong kan. Saya sebelum kenal bidang ini saya cuma pegang satu kartu. Yaitulah kartu pendidikan saya di security. Namanya KTA. Nih, kalian bisa lihat. Tanda anggota. KTA, kartu tanda anggota. Mendapatkan ini saya ikut selama sebulan pendidikan sampai saya gosong-gosong. Iya. Sekarang 3.400.000. Dulu saya masih 3.400.000. Saya bayar. Terus saya mau kerja apa? Nggak mungkin saya balik security lagi. Akhirnya saya masuk ikut teman saya entertain. Saya ikut kuya-kuya selama 2 bulan. Saya ikut bapak kita kuya-kuya. Ternyata hidupnya disetting semua, kan? Disetting semua. Saya ikut dia selama 2 bulan. Kadang dibayar 800.000, kadang dibayar 400.000. Suka-suka bapak dia lah. Agennya, bukan kuya-kuya. Padahal kuya-kuya udah bayar kita sekian. Pihak manajemennya, bener nggak? Tiba-tiba dia agennya dikurangi 50%. Ya, kayak bapak mereka yang punya kan. Jadi saya pikir daripada saya diperbudak, saya nggak ikut lagi. Nah, saya pernah ikut di Antv berapa? Dua episode yang setting-settingan bapak kita WB itu. Saya nggak jelas ini. Nah, ternyata ada teman saya yang ikut juga entertain itu, tapi dia kerja seperti ini, pialang. Dia ajaklah saya di sini. Pertama sekali kenal bidang ini, demi Allah saya pengen keluar. Saya paling benci yang namanya marketing. Dari dulu saya paling benci marketing dan saya menganggap rendah yang namanya sales. Saya mending jadi security dulu. Serius. Tapi setelah saya kenal bidang ini, saya turunkan gengsi saya. Saya benar-benar. Saya dulu punya motor R15, dapetin itu tahu nggak? Nyicil 2 tahun demi Allah. Nyicil 2 tahun Pak. Ya. Sedangkan kerja di sini cuma sebulan saya dapat. Nyicil 2 tahun saya jual demi kerja di sini. Artinya pertama saya nggak percaya, kenapa? Senior saya itu nyebutnya bukan seperti saya ya. Saya nyebutnya masih puluhan juta. Senior saya kalau nyebut trainingnya ratusan juta. Dan itu kenyataan memang. Tapi saya nggak logik, saya nggak percaya. Lulusan SMA, lulusan SMK, belum punya pengalaman, bisa dapat kayak gitu. Ya mustahil lah. Besok saya pulang Nias aja deh. Tapi pikiran kalau saya pulang kampung, ini saya mati dibully. Dibully ini benar-benar habis dibully ini. Karena semua teman-teman saya ada yang lulus TNI, Polri, ya ada yang calon PNS. Masa saya balik kampung malu-maluin. Akhirnya dia udah mati-mati di Jakarta. Saya jual motor itu. Itulah harapan saya selama 2 bulan hasil motor saya itu. Pas kebetulan saya jual motor saya itu 15 juta, habis juga 2 bulan saya dapat nasabah 1. Nasabah pertama saya itu yaitu orang terdekat saya sendiri. Saya kan Kristen. Saya curhat sama ibu pendeta saya. Ibu pendeta saya suruh ke rumah. Saya acting nangis kan sama ibu pendeta. Ya udah kamu ke rumah besok ya. Saya pikir dia mau ajak saya makan-makan kan. Ternyata dia bilang itu bapak turun. Ibu pendeta ini orang timur, campuran Manado. Suaminya orang Batak, Pak Haryanja. Turunlah Pak Haryanja ini dengan gagahnya. Dia bilang itu bapak nak, kamu prospek dia. Gila. Belum gabung saya semangat itu luar biasa menggebu-gebu. Karena kemarin komisi-komisi teman-teman saya ada yang 50 juta, ada yang 80 juta. Kayak orang gila saya nyari nasabah. Apa ya? Ketemu sama Pak Haryanja itu. Udah kamu gak usah prospek saya. Ibu pendeta mama udah, dia bilang mama kan.
mama udah cerita nanti bapak bantuin kamu. Dia bantuin pertama 100, karena di pialang saya yang sebelumnya target minimal itu 100, di sini masih bisa 50. Kalau di perusahaan saya yang lama 100 minimal. Dia masuk dia masuk 100, bulan pertama dia untung 55 juta modal 100. Yang main waktu itu yang kredit itu senior saya sendiri, yang atasan saya sekarang namanya Pak Akbar. Dia tambah di 500, dia masukin adiknya, Pak adiknya masuk langsung 200. Akhirnya mereka berdua selama ikut saya 6 bulan 2,4 M. 2,4 M saya ciptakan uang selama 6 bulan itu 280 juta. Saya bangun rumah saya di kampung. Dulu rencana saya pengen beli mobil di sini, tapi cancel karena saya belum bisa bawa mobil. Itu rencana saya dulu. Kan harga mobil 50 juta saya bisa beli di sini. Iya, betul. Yang second tertunda terpending karena saya nggak bisa bawa mobil. Habisnya di mana? Udah anak-anak muda tahu lah. Kita mudah-mudah tahu lah di mana habisnya. Ya, anak muda lah. Oh iya Pak, anak muda Pak, nggak masuk Bapak. Paham. Jadi saya dapat 280 juta, kemudian ABCD segala macam adalah kendala di sana. Saya pindah di sini, cari lagi yang lebih baik, yang rendah dana jaminannya, yang lebih jelas perusahaannya. Kalau perusahaan saya dulu itu berdiri tahun 2005, ini 2004. Yang lebih jelas kepala cabangnya lebih baik dan lebih mengayomi, lebih mendukung kita untuk dapat duit. Seperti itu. Kalau di perusahaan saya yang lama, kalian nggak bakalan sanggup. Targetnya minta ampun. Udah kayak marketing. Meskipun Bapak dapat satu nasabah hari ini, komisi Bapak 50 juta. 50 juta itu baru bisa keluar kalau Bapak dapat satu nasabah lagi untuk nutupin itu. Harganya gila nih. Kalau di sini nggak ada. Kamu dapat satu nasabah, terserah kamu. Mau lanjut cari nasabah, mau cepat kaya, apa mau santai, terserah kamu. Bukan cuma si Evan. Ada namanya si Dev. Yang antar kalian pertama tadi di sini, yang terakhir, fee boleh nambah nggak? Itu namanya Dev, orang Manado. Orang Manado Parlente. Tapi dia buktikan sama orang-orang Manado kalau dia berhasil di sini. Kemarin bukan komisi pribadinya ya, dia punya staff. Ya itulah contohnya kalian ini. Kita kalian ini kan, saya yang di bawah saya juga. Kalian ini kalau dapat nasabah misalnya 100 juta dikali 10 orang berapa? 1 M. Saya dapat bonus 10%. 1%. Berarti saya dapat 10 juta. Belum lagi OA. Itulah fungsinya bangun tim di sini. Begitu yang berlaku untuk manajer. Penghasilan kalian untuk diri kalian sendiri. Kenapa kami mati-matian untuk bantu kalian supaya dapat nasabah? Karena makanan kami dari kalian juga, dari nasabah. Ya seperti itulah sistemnya. Kalau kalian nanti suatu saat bawa staff, bawa partner, ya itu uang kalian. Kalian didik baik-baik, kalian ciptakan duit di sini. Selain daripada nasabah. Nah, tapi saya tidak berharap dengan staff saya aja. Saya juga punya nasabah pribadi. Yang notabene aslinya nasabah pribadi saya itu kemarin yang 2 minggu saya cuma dapat 8 juta. Kenapa bisa 11 juta? Karena OA sama bukti dari staff semua. Intinya kalau kalian kerja di sini harus berani ambil risiko. Kenapa saya bilang berani ambil risiko kerja di sini? Di sini tidak ada yang bisa gaji kamu selain kamu sendiri. Sudah dijelasin belum tadi? Masalah gaji. Tidak ada satupun yang bisa menggaji saya di sini selain diri saya sendiri. Supaya saya dapat gaji ya harus cari nasabah. Memang sih ada, paling dikasih 500.000, 700.000, 1 juta sama perusahaan kalau belum closing. Cukup nggak buat kalian biaya transportasi? Saya anggap itu bukan gaji, tapi uang kasihan. Ingat closing di sini satu nasabah itu adalah harga diri. Kamu bawa satu nasabah aja kamu pasti disayang-sayang sama manajer. Iya. Karena closing di sini satu nasabah itu harga diri. Ketika kamu bisa closing satu nasabah, kalian buktikan omongan saya. Kalian pasti dikejar sama manajer kalian, dididik baik-baik. Karena tidak bisa semua orang bertahan di bidang ini. Di antara kalian ini pasti yakin sama saya. 1 atau 2 orang yang bertahan. Saya udah bisa baca itu karena dari pengalaman saya. Tidak semua mental di sini bisa bertahan. Duitnya memang kencang, tapi tekanannya memang besar. Tekanannya apa? Ini mental, tekanan waktu, tekanan pikiran.
tidak di sini memang nggak secapek jadi karyawan bangunan ataupun seperti toko Alfamart, Indomaret, nyusun ini, memang nggak secapek itu, nggak secapek OB. Tapi di sini waktu dan pikiran yang capek. Tapi ketika kamu sudah berhasil dapat satu nasabah aja, bayangkan dalam pikiran kamu, satu nasabah aja udah terbuka, artinya jalan menuju keberhasilan itu sudah terbuka. Di sini ini masih bicara sama saya. Kalau bicara sama kepala cabang lagi, beda lagi bahasanya nanti. Di sini katanya kalau kalian dapat 10 sampai 50 juta, jangan senang. Itu uang kecil katanya di sini. Jangan cukup puas. Kalau dapat per bulan 10 sampai 50 juta. Tapi memang terbukti kan, ada yang dapat 50 juta ke atas, ada yang 100 juta. Itu baru puas katanya. Dan jangan cukup, itu pun katanya jangan cukup puas. Cari lagi. Karena dia itu Cina Medan. Tahu kan Cina Medan? Apalagi otak-otak bisnis. Jadi uang segitu kurang puas buat mereka. Makanya kita di sini dibantu sama dia, dididik, diberikan fasilitas, diberikan ilmu tanpa duit spesial pun diminta dari kalian. Sekarang kembali dari kalian, mau apa tidak? Oke, dari bisnisnya sudah ada jelas gambarannya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, satu lagi. Di sini kalian bisa buka akun pribadi. Bisa jadi nasabah sendiri plus konsultan. Kayak saya kan, sama dia buka akun sendiri. Buka akun nasabah sendiri. Bisa. Misalnya kalian punya uang 30 juta, di bawah 50 juta bisa, tapi hanya berlaku untuk kita. Tapi kalau lebih bagusnya 50 juta. Kita bisa buka akun sendiri. Komisinya di mana? Kemana? Ya kita lagi, kembali lagi ke kita komisinya. Selain daripada profit, keuntungan kembali lagi ke kita. Oke? Saya tambah sedikit. Ini ada pertanyaan nggak? Cukup. Jangan kayak patung kalian. Cara menjualnya gimana, Pak? Nah, itu yang mau saya tambah ini. Ini yang mau saya tambah. Cara jualnya. Kamu pernah jual softtek nggak? Belum pernah sih. Belum pernah. Nah, coba di Indomaret jual dulu. Kalau kamu bisa jual softtek, berarti kamu bisa jual ini. Karena kunci dari segalanya harus bisa jual apapun kunci jual ini. Kenapa? Agak susah jual ini bro, ada fisiknya. Kalau kamu kurang pintar ngomongnya, aturannya sama orang kaya bisa meleset. Karena yang kamu jual itu tidak ada produk. Yang kita jual itu tidak ada produknya. Salah sedikit penjelasannya pasti kabur nasabahnya. Benar nggak? Iya. Jadi yang bisa jualan ini harus tahu jualan hal sekecil apapun bisa dijual. Nah, cara jualnya seperti ini. Ini sih bukan lebih ke presentasi ya, tapi cara mendapatkannya, bukan cara jualannya ya. Iya. Cara jualannya nanti belajarkan masing-masing lah, beda-beda cara. Cara mendapatkannya saya ajarkan sedikit. Mulai besok, yang benar-benar fix mau dapat duit di sini, mulai besok siapkan ini. Data, 30 data ya, selama sebulan. Selama sebulan ini kalian kerjakan 30 data. 10 data dari keluarga, R1. 10 data itu orang-orang, manusia maksudnya. 10 manusia dari keluarga, terserah mau om, tante, mau babe, ya, mau oma, mau cicit, buyut. Nah, 10 data dari teman-teman kalian dan orang yang kalian kenal. Entah itu kerabat kalian, entah itu mantan bos kalian, mantan manajer kalian, entah itu teman kalian dia punya orang tua orang kaya, om kalian, tante kalian, terserah. 10 data. Dan 10 data dari orang yang kalian tidak kenal. Terserah, mau dapat di pinggir Starbucks, mau dapat di pinggir kali, terserah kalian. Yang penting 10 data. 30 data kan? Selama sebulan. Dibantu sama manajer. Dibantu sama manajer cara jualannya, cara mengerjakannya. 30 data. Udah paham? R1, R2 kan? R1 itu keluarga, orang terdekat kita, keluarga kita. Kalau R2 itu orang terdekat kita, orang yang kita kenal dan mengenal kita. R3 itu tidak kenal sama sekali. Biasanya itu dikasih database dari perusahaan. Kami kasih database ke kalian yang kerjakan. Tapi kalau mau coba closing dari keluarga dulu. 30 data,
kerjakan ini selama sebulan mulai dari per hari kalian gabung. Taruhlah selama sebulan dibantu sama manajer, ada yang tertarik merespon ya, ada yang merespon bukan tertarik. Yang respon 20 orang selama sebulan kita kerjakan. Saya dibantu sama manajer. 20 data, 20 orang yang merespon. Dari 20 orang yang merespon, taruhlah kita kerjakan selama sebulan. Ada yang mau ketemu kita atur ketemu, dia mau ketemu kita, ada 15 orang doang yang mau bertemu dengan kita selama sebulan ini. Capek sebulan ya, kita capek sebulan dulu. Dari 30 orang kita catat datanya, dapatlah 20 orang yang respon. Oke, dari yang respon 20 orang, yang mau ketemu cuma 5 orang. Setelah kita ketemu pasti kita presentasi, dijelasin, nanti manajer yang jelasin bukan kalian.